Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari Kota Liwa menuju Kota Krui di pantai barat Sumatera. Karena terlalu malam dari Kota Bumi, kami terpaksa menginap di Kota Liwa di Lampung. Pagi harinya kami berangkat menuju Kota Krui, melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Disingkat TNBBS, adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera, beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai warisan dunia dalam warisan hutan hujan tropis Sumatera. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 355.511 hektar. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah Pegunungan Bukit Barisan memiliki beragam vegetasi alam seperti vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan tropika. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki beberapa hutan dataran rendah di Sumatera yang terakhir kali dilindungi. Sangat kaya dalam hal keanekaragaman hayati dan merupakan tempat tinggal bagi 3 jenis mamalia besar yang paling terancam di dunia. Gajah Sumatera kurang dari 2.000 ekor yang bertahan hidup saat ini. Badak Sumatera populasi global keseluruhan 300 individu dan semakin berkurang drastis jumlahnya. Dan harimau Sumatera, populasi global keseluruhan sekitar 400 individu. Menurut hasil analisis temuan tapak badak per 2019, diperkirakan ada 7-11 ekor yang lalu di sini. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tercakup dalam Global 200 Ecoregions, yaitu peringkat habitat darat, air tawar, dan laut di bumi yang paling mencolok dari sudut pandang biologi yang dibuat oleh WWF. Taman ini disorot sebagai daerah prioritas untuk pelestarian badak Sumatera melalui program Asian Rhino and Elephant Action Strategy atau AREAS dari WWF. Selain itu, IUCN, WCS, dan WWF telah mengidentifikasikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai unit pelestarian macan, yaitu daerah hutan yang paling penting untuk pelestarian harimau di dunia. Terakhir, pada tahun 2002, UNESCO telah memilih daerah ini untuk diusulkan sebagai World Heritage Cluster Mountainous Area beserta Taman Nasional Gunung Leuser dan Kerinci Seblat. Sejarah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dimulai sebagai kawasan Suaka Marga Satwa pada tahun 1935 melalui besluit van der Governor-General van Nederlands India
nomor 48 Stadtblatt 621 tahun 1935 dengan nama Suaka Marga Satwa Sumatera Selatan 1. Pada tahun 1982, melalui surat pernyataan Menteri Pertanian nomor 736 garis miring Mentan garis miring 10 1982 tanggal 14 Oktober tahun 1982, kawasan tersebut dinyatakan sebagai calon Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas 365.000 hektar. Setelah revisi luasan hutan di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 489 garis miring KPTS strip 2 garis miring tahun 1999 tentang penetapan kelompok hutan Kaur Timur. Register 52 seluas 64.711 hektar. Maka luas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah 366.511 hektar dan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 71 garis miring KPTS strip 2 garis miring tahun 1990 tanggal 5 Februari tahun 1990 CAL Bukit Barisan Selatan seluas 21.600 hektar. Selanjutnya turut dikelola oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 256 garis miring KPTS strip 2 garis miring 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Lampung. Dan peta lampiran diketahui bahwa CAL Bukit Barisan Selatan yang berdampingan dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjadi satu kesatuan pengelolaan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Keunikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu dari 3 taman nasional di Sumatera yang mewakili prioritas tertinggi bagi unit konservasi harimau. Juga merupakan satu-satunya taman nasional yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah terbesar pada hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Selain itu, Taman Nasional ini memiliki fungsi strategis sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan yang perannya sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kawasan ini merupakan daerah tangkapan air atau catchment area. Kawasan ini sedikitnya memiliki 23 sungai besar dan ratusan anak-anak sungai yang mengalirkan airnya membawa kehidupan dari Taman Nasional ke daerah-daerah hilir di sepanjang pesisir Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Bengkulu Selatan. Tipe iklim. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan yang dapat menghasilkan keseimbangan iklim. Pengaruh rantai pegunungan Bukit Barisan Selatan mengakibatkan kawasan ini memiliki 2 tipe iklim. Tipe iklim A di sisi barat Taman Nasional dan tipe iklim B yang lebih kering di sisi timur Taman Nasional. Dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 3.500 mm serta rata-rata temperatur antara 20 derajat sampai 28 derajat Celcius. Kelembaban relatif udara adalah 80 sampai 90%. Perambahan liar. Sayangnya, hilangnya habitat sehubungan dengan konversi hutan
menjadi pemukiman, pengolahan, dan perkebunan telah menjadi ancaman utama bagi taman dan kelangsungan hidup spesies yang terancam di dalamnya. Pelanggaran terhadap hak atas perkebunan kopi, merica, dan pertanian lainnya secara lambat laun merambah ke taman dan memberi kontribusi pada hilangnya habitat secara substansial. Pembukaan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga mendatangkan ancaman serius lainnya terhadap spesies, yaitu perburuan liar. Sasaran keseluruhan dari proyek Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah menjamin stabilitas atau peningkatan populasi kelinci Sumatera, kambing hutan Sumatera, badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Sahabat yang budiman, kalau kita melihat uraian sebelumnya, sangat tidak disarankan untuk melalui jalan ini dari kota Liwa ke kota Krui, melintasi kawasan ini pada malam hari. Karena disebutkan sebelumnya bahwa kawasan ini adalah konservasi untuk badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera yang nyata-nyata memang sudah hampir punah, sehingga dilindungi. Jalan di malam hari di kawasan ini sangat berisiko. Kita bisa lihat dari video ini adalah pada siang hari saja sangat lenggang, baik itu mobil, motor, apalagi manusia yang berjalan kaki. Sampai ketemu lagi sahabat di lokasi yang menarik lainnya.